Jadi kalau mau dipanjangin, kita buka sekarang. Anggota-anggota kami pun sampai sekarang banyak yang ojek, ya kan? Banyak. Selama dia tidak mengganggu kerjaan, tidak mengganggu orang lain, ya kan? Ya, kenapa harus dilarang-larang gitu loh? Hanya untuk nambah-nambah, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan sekarang kan luar biasa, anak sekolah apa segala macam. Entah dari mana idenya, tiba-tiba muncul keinginan supaya Tentara Nasional Indonesia, tentara kita, itu bisa kembali berbisnis. Ide supaya tentara kembali berbisnis ini ternyata datangnya dari internal TNI sendiri. Dan keinginan supaya tentara aktif bisa berbisnis disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro dalam forum dengar pendapat publik revisi Undang-Undang TNI di kantor Kementerian Koordinator Polhukam. Nah, kata Kresno Buntoro nih, ide supaya tentara aktif boleh berbisnis itu adalah aspirasi dari para prajurit sendiri. Dan ternyata wacana itu datang dari Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto yang berkirim surat kepada Menko Polhukam Hadi Cahyanto. TNI meminta larangan tentara aktif untuk berbisnis supaya dicabut. Kresno bahkan membuat percontohan dirinya sendiri yang tidak bisa mengantar istrinya belanja untuk kebutuhan warung di rumah. Bahkan dia memberikan contoh lain, yaitu supirnya yang juga tentara aktif yang setiap Sabtu dan Minggu mencari tambahan keuangan dengan jadi ojek online. Ide yang datang tiba-tiba pada waktu rapat dengar pendapat revisi Undang-Undang TNI itu mengejutkan banyak orang. Kenapa? Karena pada tahun 2004 disahkanlah Pasal 39 Undang-Undang TNI yang melarang tentara untuk berbisnis. Sebagai catatan, di masa Orde Baru, militer diperbolehkan berbisnis oleh pemerintahan Soeharto. Dan catatan sejarah militer itu buruk sekali karena akhirnya terjadilah konflik kepentingan. Coba bayangkan, militer aktif memegang senjata dan mereka juga punya pasukan. Kalau mereka berbisnis, tentu akan terjadi persinggungan dengan sipil yang nggak punya pasukan. Selain itu, kalau militer diperbolehkan berbisnis, mereka menjadi tidak profesional karena akan lebih sibuk pastinya dengan bisnisnya. Dan itu berbahaya sekali terhadap kondisi pertahanan di Indonesia kalau militernya tidak profesional. Pertahanan kita akan lemah sehingga mudah diserang oleh negara luar. Dan usulan bahwa TNI boleh kembali berbisnis bahkan disetujui oleh KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Maruli bahkan bilang, semestinya larangan tentara berbisnis itu harus dihapuskan karena faktor ekonomi dan kebutuhan anggota meningkat terutama untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Tapi ide bahwa tentara aktif boleh berbisnis ini bukan satu-satunya wacana yang bikin heboh. Sebelumnya bahkan Panglima TNI menyatakan perlunya multifungsi TNI di berbagai sektor. Ini seperti mengingatkan kita kembali ke masa Orde Baru, di mana pada waktu itu dikenal dengan nama Dwifungsi ABRI. Arti dari dwifungsi adalah TNI itu bisa aktif berperan di militer dan juga di sipil. Dan di masa Orde Baru, dwifungsi ABRI ini malah berbahaya karena birokrasi pemerintahannya akhirnya didominasi oleh militer. Dan karakter militer yang didoktrin dengan konsep otoriter itu sangat berbeda dengan sipil yang lebih membutuhkan pelayanan publik. Karena begitu kuatnya pengaruh militer di berbagai sektor sipil dulu inilah yang menyebabkan terjadinya gerakan reformasi di tahun 1998. Dan pada akhirnya salah satu agenda reformasi adalah memisahkan fungsi militer dan sipil dan TNI kembali ke barak, fokus pada pertahanan.
Apakah negara kita ini akan dikembalikan seperti di masa Orde Baru, di mana militer menguasai banyak hal? Saya takut nih, semua sedang mengarah ke sana. Dan kita akan kembali setback dan mengulang kesalahan yang sama. Semoga tidak ya. Kita seruput dulu secangkir kopinya sambil berdoa. Gaspol.